Sholatil mar'atu khamsatan. Apabila seorang perempuan suka melaksanakan sholat 5 waktunya, wa sholat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan menjaga farjinya atau menjaga kehormatannya, bahkan wa ata'at zawjaha, perempuan tersebut taat dan berbakti kepada suaminya. Ilalah, nanti di akhirat ada satu ucapan, udkhulil jannah, wahai perempuan, masuklah engkau ke dalam surganya Allah, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari mana anda engkau sukai masuk, dari pintu manapun surga silahkan kau masuki. Nah, inilah bagi istri-istri yang solehah, yang kelak nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang Allah berikan hanya kepada istri pertama yang suka melaksanakan sholat 5 waktu. Seorang istri yang suka melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, kecuali sedang haid, atau kecuali sedang nifas, atau sedang halangan lainnya. Wa hafidhat farjaha, istri-istri yang suka menjaga kehormatannya. Sebab zaman sekarang hadirin, banyak seorang istri yang selingkuh. Jadi maka hati-hatilah di akhir zaman, karena ada satu ucapan dari Rasulullah, tidak akan pernah terjadi kiamat apabila belum luka bin luka. Apa itu luka bin luka? Luka bin luka itu adalah zina bin zina. Sudah barang pasti, dan tentunya di akhir zaman ini banyak sekali dan sudah merajalela perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi berbahagialah bagi istri-istri yang sekarang mempelajari ilmu agama sehingga ingin menjadi wanita yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu adalah riwayat yang menjadi satu petunjuk bagi kehidupan kita, khusus kehidupan seorang wanita. Mari kita buka langsung kajian ilmu fikih, yaitu pasal untuk malam hari ini adalah muamalah tentang fi ahkamil ariyah. Jadi ahkamil ariyah. Ariyah itu Pak, pinjam meminjam, pinjam meminjam. Tapi yang dimaksud bukan pinjam duit, ya, tapi pinjam barang. Sebab kalau untuk uang itu bahasanya hutang ribut hutang, tapi kalau al-ariyah adalah al-ariyah itu pinjam meminjam. Jadi transaksi pinjam meminjam barang. Maka adat kita ini ternyata keliru. Meminjam duit 2.000 itu sangat tersentuh. Sebab pinjam itu khusus untuk barang, komoditi atau komoditas. Itu namanya ariyah. Kalau di dalam fikih ada bab qardu, al-qardu. Nah, baru al-qardu ini maknanya adalah utang piutang. Nah, maka eta apa sebutna? Ngahutang duit 2.000. Saya menghutang uang 5.000, itu salah. Sebab kalau bahasa pinjam meminjam itu khusus adalah barang Pak, komoditi atau komoditas. Itu khusus barang. Saya pinjam pacul sah, saya pinjam mobil sah. Nah, ini akan kita bahas ariyah.
Jadi pinjam meminjam barang. Bagaimanakah syaratnya untuk keabsahan hadiah? Mari kita dengarkan terlebih dahulu definisi. Apa sih definisi hadiah menurut syarat? Ibahatul intifa min ahli tabarruk. Jadi memberikan kebolehan atau membolehkan mengalap manfaat atau mengambil manfaat min ahli tabarruk, dari ahli tabarruk. Ahli tabarruk itu ahli yang bisa gawe karena Allah. Dalam tanda kutip, ahli tabarruk itu pertama sudah mukallaf, akil dan balik. Berarti kalau belum akil dan balik, belum ahli tabarruk. Berarti tidak sah pinjam meminjam anak kecil, tidak sah sebenarnya. Jadi ahli tabarruk itu memang mukallaf, akil dan balik, dan nanti ada persyaratan selanjutnya. Biman yahilul intifa, membolehkan mengambil manfaat tadi adalah pada perkara atau barang yahilul intifa, yang diambil manfaatnya memang dilegaliskan oleh agama. Ma'a baqai ainihi, serta ketika memang pinjam meminjam sedang berlangsung, barangnya tidak habis, maka keluar daripada contoh saya pinjam lilin, sah tidak hadiahnya? Tidak sah. Kenapa? Lilin itu habis barangnya, maka tidak sah. Tidak ada pinjam meminjam di dalam barang yang habis zatnya, barangnya itu habis ketika dimanfaatkan. Jadi wa kullu ma'amkana al-intifabi manfaatan mubahah ma'a baqai ainihi jazat i'awatuhu. Setiap barang yang bisa diambil manfaat, bisa dimanfaatkan, tentunya manfaat mubahah, manfaat yang dibolehkan oleh agama. Sebab ada manfaat yang tidak dibolehkan oleh agama. Contoh, saya pinjam barang, memang barang betul, barangnya tetap lagi tidak habis ketika saya dimanfaatkan, seperti seruri. Contoh di sini adalah kalmismari. Suling, tahu Pak suling? Ya. Itu kan hukumnya haram. Meskipun boleh dimanfaatkan, manfaatnya muharram, diharapkan. Maka meminjam atau pinjam meminjam suling tidak sah. Kenapa? Pemanfaatannya bukan mubahah, tidak dibolehkan oleh agama. Nah, yang dimaksud di sini adalah setiap barang yang bisa dialap manfaat, manfaatnya ini mubahah, dibolehkan oleh agama, dimanfaatkan. Maka keluarlah daripada tadi, ada barang yang ketika dimanfaatkan dilarang oleh agama, seperti seruri. Lalu apalagi waqabur, gendang. Lain rebananya, cek ibu-ibu alat reban rumah saja. Bukan gendang, gendangnya bentuk nakiel lojor. Nah, nyawakan gendang gitu. Lama rebana mantep. Karena terjadi masalah. Rebananya kalau tahu kan rebana ibu-ibu kasih dana. Itu mah enggak apa-apa. Tapi kalau gendang yang suka kayak dangdutan itu manfaatnya adalah muharram. Jadi ismar suri ya, itu tidak masuk kepada manfaat mubah. Jadi manfaatnya muharram. Jadi tidak boleh ada pinjam meminjam di mana barang tersebut memang bisa dimanfaatkan, tapi pemanfaatnya dilarang oleh agama, seperti suling dan gendang. Jama'a baqai ainihi, beserta tetap ainnya, barangnya tetap ketika diambil manfaat. Berarti keluar daripada itu ada barang ketika dimanfaatkan kok habis, maka tidak sah itu pinjam meminjamnya. Jadi lamun udah hayang lilin bapak-bapak, jangan bahasanya akadnya pinjam, tapi minta. Gitu. Ya, kalau mau lilin kita ingin ambil manfaat lilin, berarti jangan ada pinjam meminjam lilin. Bahasanya saya minta lilin.
termasuk koreknya. Korek barang lama memang betul. Ini barangnya ya, barangnya wadahnya berkurang. memang betul bisa dipinjam, tapi yang dimaksud adalah kita apinya itu tidak bisa pinjam korek, padahal api memang betul yang dipinjam adalah koreknya, tapi yang kita manfaatkan kan dalamnya Gasnya. berarti yang dimaksud minta api gitu. Jadi laman barangnya betul kan? Airwin kasih tahu. Bisa hati-hati. Dan salah. Rokok sapi tidak boleh aria, karena ketika dimanfaatkan habis. Saya pinjam rokok, oh tidak bisa. Ya, rokok tidak bisa dipinjam karena rokok ketika dimanfaatkan habis. Maka kalau mau rokok jangan berasa minjem, tapi apa? Minta. Disebutlah nyawok bos itu. Jadi setiap barang yang bisa dialat manfaat, lalu ketika dimanfaatkan barangnya tetap ada, tidak habis, maka jasa i'aratuhu boleh di'a'irahi atau boleh dipinjam meminjamkan. Termasuk hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu hukum yang bertanya, apakah ariyah itu terbatas waktu atau memang boleh tidak dibatasi waktu? Nah di sini watajuzul ariyah mutlaqah. Jadi ariyah itu boleh tidak dibatasi waktu. Contoh, saya pinjam pacul ke Bapak Budi misalkan, Pak Budi saya pinjam pacul. Oh ya silakan, tidak ada bahasa sebulan, seminggu, itu sah. Itu boleh. Nah, kira-kira bisa tahun pacul. Wah pokoknya ada di mudah atau memang dibatasi dengan waktu. Contoh, kata Bapak Budi, saya pinjamkan ini pacul kepada engkau dengan waktu sebulan, ya sebulan. Udah. Nah sekarang bagaimana ketika kita pinjam barang, barangnya rusak? Apakah wajib kita tanggung jawab? Nah inilah karena memang ariyah itu Pak berdasarkan memang tolong menolong. Ya kita kan sedang tolong menolong. Di dalam Al-Quran kan di surat Al-Maidah wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Jadi harus saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Maka ketika seseorang meminjam barang kepada kita, itu memang sejatinya kita sedang beribadah, sedang menolong orang. Apalagi i'arah itu bisa hukumnya wajib. Contoh di dalam kitab ini, di dalam kitab Taqwatus Sadidah, ada i'arah hukumnya wajib. Contohnya ka'i'arati sikin lidabhi hayawanin musyrifin 'alal halal wa i'arati silah liqitali kafirin muta'addid. Contoh, kita misalkan menemukan hewan yang memang sebentar lagi akan dicabut nyawa, kekelopokan atau memang harus kita sembelih hewan ini. Buru-buru misalkan, kalau tidak buru-buru ya mafsadat misalkan. Maka lalu saya pinjam pisaunya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz wajib harus meminjamkan saya pisau. Kenapa? Karena memang sangat butuhnya saya pisau untuk menyembelih hewan yang sebentar lagi kalau memang kita tidak segera kita sembelih akan mati kan hewan-hewan. Jadi bangga. Hewan-hewan. Wa i'arati silah kita li kafirin muta'addid. Bahkan termasuk misalkan kita orang Islam diserang oleh orang kafir Harabi, lalu kita pinjam misalkan ke siapa senjata, maka meminjamkan senjata karena kita sedang berperang dengan orang kafir Harabi, wajib meminjamkan senjata. Alustisah orang buat disebutkan. Alustisah luar biasa. Makanya kadang-kadang ada negara Islam juga yang memang meminjam senjata untuk kelangsungan berjalannya
peperangan supaya Islam benar. Jadi itu i'arahnya wajib.